Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan love life reading ya untuk zodiak ya. Ini zodiak yang terakhir Pisces ya, Pisces. Dan untuk ke-11 zodiak lainnya untuk percintaannya sudah aku upload semua. Kalian boleh atau bisa searching di playlist sesuai nama zodiak 2025 di Sandra Tarot Channel. Oke, karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan belum tentu resonate buat semua Pisces. So, bisa cocok bisa enggak ya? Karena dari energi yang ketarik bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau bahkan enggak sama sekali. Jadi, kalau nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku atau ke WhatsApp. Link dan nomornya ada di deskripsi. Oke, percintaan love life Pisces di bulan April, baik untuk yang single maupun berpasangan. Dan buat kalian yang sudah mengirimkan super thanks, aku ucapkan banyak terima kasih ya. Aku doakan rezeki kalian semakin berlimpah. Yap. Queen of Heart. Untuk Pisces, baik kalian yang single maupun udah punya pasangan, terutama Pisces maskulin, kalian berdealing dengan energi Queen of Heart. Seorang feminim yang usianya sudah matang, di atas 40 tahun atau 40 tahunan. Mungkin dia juga seorang single parents, atau ya bisa juga mungkin dia pernah menikah, atau bisa pula dia belum pernah menikah tapi memang kedewasaan dan usianya sudah matang ya. Dia adalah pribadi yang sangat keibuan, kemudian sangat feminim ya, katakanlah girly dengan kelembutannya. Dia seseorang yang selalu merawat ya, menyayangi orang-orang terdekatnya. Dia juga sabar, mempunyai hati yang tulus juga ya, dan dia sangat sensitif dan peka untuk senantiasa membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Dia pun juga nggak tegaan ya, tapi bukan berarti dia lemah, tidak ya, hanya memang karakternya tuh ini ya, keibuan banget gitu. So, ini bisa pasanganmu Pisces buat yang maskulin, bisa juga seseorang yang akan dekat sama kamu nanti, atau mungkin kamu sudah PDKT nih sama Queen of Heart. Oke, next kita lihat lagi Prince of Spades. Untuk Pisces terutama yang feminim, kamu akan berdealing dengan energi Prince of Spades ya. Oh ya, Queen of Heart ini seseorang yang friendly ya, dia friendly, dia ramah, dia mudah beradaptasi gitu ya, menyenangkan. Dan Prince of Spades seorang maskulin yang usianya bisa jadi lebih muda dari kamu atau usianya di bawah 40 tahun. Seorang maskulin yang agak tertutup, memang agak pendiam, dia memang introvert ya, tapi dia ini sangat serius, pemikir. Walaupun belum banyak pengalaman, tapi dia cukup bijaksana. Kemudian juga dia orang yang disiplin ya. Oke. Mungkin dia memang kurang friendly, tapi bukan berarti sombong ya. Hanya saja memang dia orangnya pendiam. Jadi kalau belum terlalu kenal lama atau belum terlalu deket gitu ya, dia nggak terlalu ramah memang ya, tapi bukan berarti sombong. Prince of Spades ini energinya positif kok ya, hanya memang orang pendiam tuh kan kita nggak bisa paksa untuk mudah bersosialisasi ya. Oke, jadi itu bisa ini energi pasanganmu, gebetan kamu, seseorang yang akan mendekati kamu, mungkin energi orang baru juga bisa ya, yang nanti kamu akan mengenalnya. Dan ini Prince of Club. Nah, kalau ini toxic. Buat Pisces feminim ya, mungkin kamu akan berdealing dengan energi maskulin Prince of Club.
seseorang yang usianya juga masih muda, mungkin juga lebih muda dari kamu. Nah, ini tuh memang tipenya toksit ya, cemburuan, posesif, terus mungkin agak arogan, kemudian boleh dibilang narsis juga, manipulatif, manja, mungkin juga egois, nggak mau ngalah, suka tebar pesona. Ya udahlah, pokoknya ini toksit ya. Bisa ini energi pasanganmu, mungkin akan deket sama kamu, gebetan kamu, mungkin juga keras kamu ya. Tapi dengan energi maskulin yang seperti ini ya, keputusan kembali ke kalian ya. Oke, apakah mau melanjutkan hubungan atau mau mundur aja? Next, yap. Four of Diamond, stability. Hubunganmu dengan pasangan di bulan April ya, stabil, tidak banyak drama, ada take and give ya, yang saling memberi saling menerima, tidak ada berat sebelah, tidak ada bertepuk sebelah tangan ya. Stabil ya, tenang, stabil gitu ya. Mungkin beberapa ada pertemuan juga gitu ya, di sebuah rumah, bisa rumah kamu atau rumah dia, mungkin di cafe, resto, atau di bangunan seperti hotel. Bisa jadikan kalian yang berpasangan, mungkin liburan, staycation, mungkin ya sekedar inilah ya, quality time gitu. Dan yang single, sekalipun kalian single, jomblo ya, tapi kalian stabil-stabil aja gitu. Yang PDKT pun nggak buru-buru, kalian butuh proses. Yang dideketin pun juga nggak yang berekspektasi berlebihan gitu ya, semuanya berproses biasa aja. Oke, kita lihat lagi ya. Ten of Club, distraction ya, terutama buat Pisces feminim, kamu yang berdealing dengan Prince of Club ya, si maskulin yang toxic. Nah, di sini mungkin hubungan kalian tidak baik-baik saja ya. Awalnya si Princess of Club ini yang toxic ini awalnya bersikap baik, kemudian kalian mungkin merasa dicintai, dia effort banget sama kamu, melakukan banyak hal, tapi di tengah perjalanan ada aja masalah atau kendala yang membuat di sini hubungan kalian tidak berhasil atau hancur ya. Karena memang yang dihadapi ya seseorang yang toksik manipulatif ya. Oke, sekarang kita lihat dengan kartu tarot. Wow, ini kok ada yang nyelip. Percintaan Pisces, baik yang single maupun berpasangan. Atau bisa jadi kalian sendiri yang waduh, udahlah aku nggak bisa ternyata nih dengan seseorang yang toksik ya. Jadi kalian menyudahi, mau itu masih PDKT atau memang udah jadian ya. The High Priestess ini sinkron dengan Four of Diamond, stability ya. Ada situasi yang tenang, mengalir gitu ya, nggak terlalu banyak menuntut, nggak terlalu banyak ada drama-drama. Kalaupun ada masalah, dibicarakan baik-baik, diselesaikan dengan tenang gitu. Sama halnya yang PDKT ya, berproses, nggak buru-buru ya. Di bulan April ini ya udahlah, kita saling mengenal dulu gitu ya. Di Emperor, untuk Pisces feminim, kamu akan berdealing dengan energi maskulin di Emperor ya. Seorang maskulin yang memang sudah dewasa, sudah matang, bahkan dari karir, finansialnya nih udah yang benar-benar jauh di atas kamu ya. Bahkan dia punya jabatan, punya kedudukan, punya kekuasaan, punya wewenang gitu ya. So bisa ini energi pasanganmu atau seseorang yang ngedeketin kamu ya, atau nanti kalian akan berkenalan atau
dipertemukan. Nah, buat yang udah punya pasangan ya, bisa jadi walaupun hubungan kalian stabil, lempeng-lempeng aja, tapi kelihatannya terutama buat Pisces feminim ya, maskulin kamu nih akan lebih dominan ya. Jadi segala sesuatunya itu apa harus kata dia, kamu harus nurut sama dia, kamu harus segala sesuatunya itu dia yang ngatur, dia yang ngontrol, pokoknya dia yang lebih dominan ya. Tapi kalau di sini aku lihat dari stability sama the high priestess, tujuannya baik sih. Dia lebih ke, dia memang cukup keras tapi tujuannya mengarahkan kamu untuk kebaikan ya, Pisces feminim. Oke, next Ace of Wands. Ada energi orang baru ya. Jadi buat yang single, Queen of Heart, Prince of Spade, Prince of Club, The Emperor, ini bisa jadi energi orang baru. Kalian baru PDKT atau kalian baru kenalan, atau mungkin ketika aku upload video ini kalian belum dipertemukan gitu. Nah, buat Pisces yang berpasangan, selain hubunganmu berasa stabil, lempeng-lempeng aja, tetapi menjadi lebih bergairah gitu. Ada sesuatu hal yang membuat kalian berdua itu jadi kayak apa ya, lebih sayang gitu ya, lebih sering kangen, terus lebih mesra gitu loh. Walaupun kalau aku lihat dari distraction ini ya sempet gitu ya, ada konflik yang membuat kamu atau dia tuh kayak berasa apa kita udahan aja ya, apa kita berpisah aja ya. Tetapi kalian saling menguatkan, sehingga hubungan kalian ini diperbarui gitu loh ya, karena saling menguatkan. Ada timbul rasa makin sayang, makin takut kehilangan atau berpisah ya, sehingga hubungan kalian kembali apa ya istilahnya itu, koneksinya itu semakin strong gitu loh ya. Mungkin sempat ada rasa keputusasaan gitu, tapi kalian saling menguatkan. Oke. Four of Cups ya. Buat yang single, dari yang ngedeketin kalian, memang ada salah satu yang kalian itu nggak srek ya. Sepertinya yang ini, Prince of Club ini yang aku bilang tadi, toxic manipulatif ya. Kalian nggak srek, sehingga PDKT kalian ini nggak berjalan ya, nggak bekerja. Karena ada hal-hal dari dia yang kamu nggak suka, kamu nggak srek ya, karena emang dia toxic manipulatif ya. So buat yang berpasangan, kadang-kadang sih kalian ada ngambek-ngambeknya, tapi tidak dengan bertengkar hebat, misal adu argumen, berdebat gitu, enggak. Lebih ke kayak ada ngambek, ada ilfil, tapi ya itu saling menguatkan. Jadi kalau misalkan kamu Pisces yang ngambek, pasanganmu yang istilahnya merayu gitu ya, atau kalau pasanganmu yang ngambek ya kamu yang merayu, menetralkan keadaan gitu ya. Soft spoken. Nah kalau bahasa sekarang tuh ya, soft spoken, tidak ingin apa ya suasana panas, tapi lebih ke saling mendinginkan kalau salah satu mungkin lagi bad mood. Nih, Ace of Coin terkonfirmasi lagi adalah energi orang baru. Jadi buat yang single ya, di sini yang ngedeketin kalian cenderung energi orang baru. Dan yang berpasangan ya, walaupun sempat ada ngambek-ngambeknya, tapi hubungan kalian tuh semakin kuat ya, koneksinya semakin kuat. Kemudian selalu ada usaha untuk memperbaiki hubungan, memperbarui hubungan ya. Bahkan kalian berdua itu semakin yakin gitu ya dengan hubungan ini. Oke, sekarang kita coba tarik energinya dengan kartu oracle. Percintaan
Pisces, baik yang single maupun berpasangan di bulan April. Ya. Oke, ada date meeting someone new. Nah, sinkron ya. Jadi ada pertemuan dengan orang baru. Seseorang ajak kamu buat berkencan, dan yang berpasangan ya, pasanganmu merencanakan untuk ajak kamu berkencan atau bertemu. Ya. Oke, ada Max. Di sini aku rasa energi si Prince of Club ya. Kalau kamu berdealing dengan Prince of Club ini, dia gaslighting. Kemudian dia menyembunyikan sesuatu, suka berpura-pura, ya, manipulatif itu ya. Makanya kamu jadi nggak serk, kamu jadi ilfil dan distraction. PDKT dengan si Prince of Cup ini nggak berjalan, nggak berhasil. Oke, lanjut nih. Girl with a Snake ini sinkron dengan Four of Cup ya. Kadang-kadang kamu dan seseorang nih, mau itu pasanganmu atau gebetan kamu ya, kalau kamunya single, ada ngambek gitu, nggak sesuai gitu, tapi kamu nggak mau yang marah-marah, tapi lebih ke kayak diem, ngehindar dulu mungkin beberapa jam gitu. Misalkan lagi chattingan gitu ya, kalian diskusi ya, kemudian wah kok nggak merasa sevisi atau sefrekuensi, kamu nggak mau yang marah-marah, tapi lebih ke ya udahlah nanti kita ngobrol lagi, menenangkan diri dulu. Nah, lebih seperti itu. Atau kalau misalkan face to face ya, sempet ada argumen gitu, kamu atau pasanganmu lebih ke udahlah jangan lanjut, nanti malah berantem. Aku mau menenangkan diri dulu gitu, atau aku mau keluar rumah dulu ya, untuk menjaga jarak dulu gitu, menenangkan diri ya. Oke, the butterfly, relationship evolving in the next fase. Jadi buat yang berpasangan, hubungan kamu terus diperbaiki, berkembang, diperbarui, memasuki fase next fase gitu ya. Next fase itu apa ya? Next fase itu kayak fase berikutnya yang lebih serius, berkomitmen, lebih dewasa, sama-sama udah healing ya, growth ya, bertumbuh, berkembang. Yang PDKT pun juga sama, memang sih belum terlihat energi jadian, walaupun ada beberapa yang ngedeketin kalian, atau walaupun ada yang kamu deketi ya, Pisces maskulin, tapi bukan berarti gagal. Memang sih kalau ada feminim yang bertemu Prince of Cup yang toxic manipulatif ini, dipastikan gagal nih ya, distraction. Tapi kalau energinya positif seperti Queen of Heart, terus kemudian Prince of Spades, di Emperor, ini kalian berlanjut ya. Cuman memang masih butuh waktu, kalian nggak mau buru-buru gitu. Oke, selanjutnya aku coba tarik lagi energinya dengan kartu Romantic Love, Romantic Fairy Love, Romantic Fairy Oracle. Oke, percintaan Pisces, baik yang single maupun berpasangan ya. Oke, freedom ini sinkron dengan the girl with a snake, dimana ketika ada perselisihan atau perdebatan, kalian tidak mau bertengkar, lebih ke udah kasih space buat masing-masing, satu kemana dulu gitu ya. Kalau udah tenang, aku udah tenang nih, yuk kita ngobrol lagi. Nah, lebih seperti itu. Kemudian beberapa Pisces single memang ada yang belum mau buru-buru komitmen ya, bukan karena nggak mau, tapi kalian masih ingin bebas dulu gitu, supaya ketika kalian komitmen itu kalian udah bener-bener healing ya. Oke, responsibilities. Pasanganmu mungkin kadang-kadang terlalu sibuk dengan pekerjaan ya, itu mungkin bikin kamu jadi agak-agak ngambek, atau sebaliknya kamu yang lebih
memprioritaskan pekerjaan kadang-kadang bikin pasanganmu agak-agak ngambek. Tapi seperti yang aku sampaikan tadi, kalian tidak ingin rame. Jadi kalau misalkan pasanganmu ngambek, ya kamu ya membujuk, merayu dia. Oke, hari ini memang aku nggak bisa telepon misal ya, besok ya, kayak gitu. Atau misalkan kamu yang ngambek, ya pasanganmu yang akan apa ya istilahnya meredam gitu loh. Oke. Yap. Manifesting the one. Kamu dan pasanganmu ya memang udah klop gitu. Kamu merasa dia adalah seseorang yang memang kamu cari, kamu inginkan. Sebaliknya pasanganmu pun juga begitu. Kamu adalah seseorang yang memang dia dambakan. Nah, buat yang single dari yang mendekati kamu, sebenarnya sudah ada yang sesuai dengan tipe kamu, selera kamu, keinginan kamu gitu ya. Cuman kamu hanya butuh waktu untuk mengenalnya. Oke, nah kita lanjut. Aku mau kasih pesan semesta untuk percintaan Pisces di bulan April. Ya. Wow, soulmate. Oke. Soulmate, belahan jiwa, kemitraan atau partnership yang harmonis, cinta, persahabatan, hubungan yang mendorong pertumbuhan pribadi. Kamu dimaksudkan untuk berkembang dan bertransformasi dengan persahabatan atau hubunganmu dengan pasangan. Orang-orang tertentu masuk ke dalam kehidupanmu untuk membawa ke tingkat penyembuhan, kesadaran, dan perkembangan. Jadi, jika kamu sudah mempunyai pasangan Pisces ya, pasanganmu saat ini adalah soulmate kamu, dimana hubungan kalian ini membawa perkembangan satu sama lain, saling memberikan motivasi, saling support ya, minim akan drama, selalu menyelesaikan masalah dengan sangat dewasa. Nah, bisa jadi memang dia belahan jiwamu. Kalian ditakdirkan bertemu untuk saling menyembuhkan, saling sama-sama berkembang dan bertumbuh bersama. Yang single, kalian pun dipertemukan dengan belahan jiwamu, tetapi memang kamu lebih butuh waktu gitu kan. Nggak mungkin, namanya pendekatan itu kan nggak sehari dua hari ya. Terkadang kita tuh meskipun merasa nyaman, kita harus memastikan lagi gitu. Kamu hanya butuh waktu, tapi sebenarnya kamu sudah dipertemukan dengan belahan jiwamu. Oke, aku lanjut. Ini adalah pesan dari para dewa untuk percintaan Pisces. Ya. Ada pesan dari Lord Shiva, God of Destruction. Pesannya adalah cinta sejati itu abadi. Jadi pertimbangkan apakah kamu pernah mengenal orang ini di kehidupan lain, karena rahasia yang tersimpan di sana penting untuk kehidupan ini. Membaca kehidupan lampau atau perjalanan akan sangat membantu. Jadi jika ada yang mendekati kamu, kamu perlu untuk mencari tahu tentang masa lalunya atau track recordnya. Atau dengan pasanganmu, kamu pun juga mencari tahu tentang masa lalunya. Khawatirnya adakah rahasia yang tersimpan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, itu ya pentingnya kalau PDKT itu jangan buru-buru, atau pentingnya pasangan itu jangan ada yang dirahasiakan. Kita mempunyai privacy, iya. Jadi bedakan ya privacy dengan menyimpan rahasia atau sesuatu hal yang negatif. Oke, next pesannya adalah ya, emotion are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment.
Emosi adalah bagian alami dan penting dari kehidupan, tetapi emosi juga dapat mendistorsi persepsi dan mengaburkan visimu. Agar dapat melihat segala sesuatu dengan jelas, kamu harus melepaskan rasa dendam. Ya, jadi udah bener sih kalau memang lagi emosi, salah satu atau mundur atau kasih space dulu ke masing-masing, ya. Lepaskan dulu kejengkelan. Nah, kalau udah nggak jengkel, udah lega, udah cooling down, baru ya berbicara lagi gitu. Oke, next zodiak yang berdealing dengan Pisces, baik ini pasanganmu atau orang baru kah, atau yang lagi deket, yang PDKT atau yang lagi deket. Dari kartu tarot sudah terkonfirmasi ada zodiak Aries. Nah, kita lihat ada zodiak apa lagi. Cancer, kemudian Taurus lagi, aduh maaf ya, Leo, Aries, Scorpio, sesama Pisces, Gemini, Virgo, Scorpio lagi, dan Gemini, Virgo lagi. Inisial nama, jadi nggak harus clue inisial dan zodiak ada ya. Salah satunya ada kalau kamu merasa klik dengan cerita readingan ini, merasa terkoneksi ya. Bisa jadi ini energi percintaan kamu. Nggak harus nama depan, bisa nama tengah, nama belakang, nickname, nama panggilan, atau nama di sosmed. Ya. Ada inisial C, V, G, J, G lagi, T, Y, T lagi, U, W, F, X, K, dan L. Oke Pisces, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Dan juga buat kalian yang ingin membeli atau menginginkan kartu yang aku pakai di video ini dan segala pernak-perniknya, kalian bisa cek di produk yang aku sematkan. Enjoy shopping. Oke, see you. Thank you. Bye-bye.